Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini Tuhan masih terus memelihara kita. Kamis 17 April 2025, dan esok hari kita akan merayakan Hari Raya Paskah atau Hari Raya Kematian Tuhan Yesus bagi dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena itulah kita masih terus belajar mengenai kemuliaan Kristus di dalam sepanjang bulan April ini. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul Kemuliaan Allah di dalam Wajah Kristus. Ini adalah renungan yang bisa kita renungkan mungkin sebelum saudara tidur dan beristirahat, atau saudara bisa mendengar renungan ini di waktu-waktu di mana saudara sempat mendengarkannya. Kita akan membaca ayat hafalan kita 2 Korintus 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara, di dalam ayat ini kita mendapati satu kalimat yang menyatakan bahwa kemuliaan Allah itu tampak dalam wajah Kristus. Tentunya ini adalah bahasa kiasan yang kita bisa mengerti bahwa di dalam Kristus itu terang Allah sudah dinyatakan. Ia adalah terang dunia itu sendiri yang menerangi hati yang gelap, sehingga orang yang percaya dan memandang kepada wajah Kristus dan percaya kepadanya akan menerima hidup kekal dan hidup di dalam terang. Dia sekarang sudah berpindah dari dalam kegelapan dan hidup di dalam terang yang sesungguhnya. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus menulis ayat ini dalam konteks bahwa ada banyak orang yang masih menolak Tuhan Yesus, sehingga Injil itu tertutup seolah-olah bagi mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tentunya sudah ditentukan untuk binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya menurut Paulus dalam ayat 4, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini yang sudah kita pelajari pada hari yang kemarin, bahwa kemuliaan Kristus itu ada terlihat di dalam Injil. Nah, di dalam ayat yang ke-6 ini ditekankan lagi bahwa setiap orang yang sudah menerima Yesus dan percaya kepada pemberitaan Injil, maka ia sudah melihat terang dan cahaya Kristus yang nampak di dalam kemuliaannya. Kalau kita membuka juga di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga, di sana dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia di sini tentunya mengacu kepada Tuhan Yesus. Ia juga adalah gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Yesus itu adalah sang terang itu sendiri, cahaya kemuliaan yang sudah kita terima, dan Yesus sudah menunjukkan dia adalah terang dunia. Kalau saudara belum pernah membuka hati bagi Kristus, maka saudara masih hidup dalam kegelapan, sehingga terang Kristus itu tidak nampak di dalam hidupmu. Karena itu, buka hatimu, terima Yesus, karena dengan demikian engkau akan melihat kemuliaan Allah sendiri di dalam wajah Kristus, di dalam seluruh keberadaan Kristus. Sehingga saat itu terjadi, maka kita lepas dari kuasa kegelapan dan pindah kepada kerajaan anaknya. Itu dicatat dalam Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Wah, luar biasa. Saudara, ada begitu banyak ayat-ayat yang menggambarkan bahwa kita ini sudah berpindah dari dalam maut
dan kepada hidup, dari kegelapan kepada terang itu sendiri. Kita tahu di kitab Kejadian, Tuhan itu pertama kali menciptakan terang, dan terang itu juga ada di dalam diri Kristus. Karena cahaya kemuliaan Allah, the glory of God itu ada di dalam pribadi Kristus. Biarlah renungan malam ini memotivasi hati kita untuk memberitakan Injil, memberitakan terang itu kepada dunia yang penuh kegelapan, sehingga mereka juga melihat terang Kristus. Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, bersyukurlah, karena terang Allah itu sekarang sudah berdiam di dalam saudara, dan saudara juga bisa menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah orang di sekeliling kita, sehingga melalui kita kemuliaan Kristus nampak dan kita menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua, biar kita bisa beristirahat dalam naungan Tuhan sepanjang malam hari ini dan besok pagi, bangun dengan sukacita dan damai dari Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.